Pernah nggak sih kamu ngeliatin ada ruam aneh atau tahi lalat di kulit, terus kepikiran gimana caranya dokter bisa tahu persis ini tuh apa? Kulit kita ini kan organ terbesar ya, tapi kadang bisa kerasa kayak TKP yang rumit banget. Nah, kali ini kita bakal bongkar kotak perkakas seorang dermatolog dan lihat gimana mereka berubah jadi detektif kulit. Jadi, gimana mereka mulai investigasinya? Ini tuh bukan sekedar tebak-tebakan loh, ada metodenya, ada alatnya, dan bahkan ada seninya juga. Anggap aja setiap kasus itu sebuah misteri, dan dermatolog adalah detektif utama yang ditugaskan buat ngumpulin semua petunjuk. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Jauh sebelum alat-alat canggih dikeluarin, investigasi itu dimulai dari fondasi diagnosis medis, observasi yang super teliti. Jadi, mata dokter kulit yang udah terlatih itu adalah alat pertama dan paling penting di gudang senjata mereka. Kita masuk ke babak pertama, seni observasi. Ini bukan cuma sekedar melihat, tapi sebuah proses aktif buat nyari pola dan petunjuk tersembunyi yang sering banget kita lewatin kalau cuma dilihat sekilas. Pemeriksaan awal ini bukan cuma ngelihat doang, ini prosedur yang sistematis. Dengan cahaya yang pas dan dibantu kaca pembesar, dokter bisa ngelihat detail-detail super kecil, kayak tekstur kulit, gimana bentuk pinggiran lukanya, sampai pembuluh darah mini, yang jadi petunjuk awal buat mecahin kasusnya. Nah, ini bagian serunya, di mana petunjuk visual yang spesifik banget bisa langsung nunjuk ke tersangka utama. Misalnya, ngelihat sisik tebal keperakan, detektifnya langsung mikir, psoriasis nih. Atau ada luka bentuk cincin yang tengahnya kelihatan bersih. Wah, itu udah kayak sidik jarinya kurap. Setiap pola itu punya ciri khasnya sendiri. Dan seorang detektif kulit yang andal itu bakal ngecek semuanya. Petunjuk itu nggak selalu muncul di tempat yang kita duga. Lubang-lubang kecil di kuku misalnya bisa jadi tanda psoriasis. Atau bercak putih di dalam mulut bisa jadi itu infeksi jamur. Jadi TKP-nya itu seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kuku. Oke, sekarang kita naik level investigasi ya. Kadang mata telanjang, bahkan yang udah dibantu kaca pembesar, itu belum cukup. Nah, di saat inilah sang detektif ngeluarin peralatan khusus buat mengungkap bukti-bukti yang tersembunyi. Salah satu alat yang paling keren itu namanya lampu Wood. Anggap aja ini kayak lampu hitam atau lampu disco khusus buat kulit. Jadi, pas area kulit disinarin di ruangan gelap, beberapa mikroorganisme atau kelainan pigmen itu bakal nyala dengan warna-warna khas. Nah, itu petunjuk penting banget. Lihat deh bedanya, ini nunjukin betapa hebatnya alat ini. Sesuatu yang tadinya cuma kelihatan kayak perubahan warna samar, pas kena lampu Wood tiba-tiba nyala kuning hijau terang. Langsung konfirmasi, ini jamur panu. Bercak putih yang tadinya ragu-ragu, langsung jadi putih menyala, mastiin itu vitiligo. Keren kan? Kayak nemuin pesan rahasia yang ditulis di kulit. Nah, ini poin penting. Nggak semua tes itu visual. Kadang kulit itu sendiri yang ngasih jawaban. Lewat tes sederhana ini, reaksi kulit pas dikasih tekanan fisik justru jadi diagnosisnya. Jadi pas dokter ngegores kulit pelan-pelan, terus muncul garis merah nonjol kayak bekas dicakar, atau kita bilangnya biduran, nah itu namanya dermografisme, yang artinya tulisan kulit. Oke, kita udah periksa permukaan kulit ya. Tapi gimana kalau pelaku utamanya justru ngumpet di bawah permukaan? Sekarang kita pindah dari TKP ke laboratorium, tempat bukti-bukti mikroskopis bakal dianalisis. Pertanyaan ini ngebawa kita lebih dalam lagi. Jadi, pas pemeriksaan visual aja nggak cukup buat mecahin kasus. Dokter harus ngambil sampel. Mereka perlu lihat apa yang terjadi di level sel buat ngenalin siapa sih pelaku mikroskopis yang jadi biang keroknya. Dan seringnya proses ini cepet banget loh. Cuma dari kerokan kulit sederhana ditambah beberapa tetes bahan kimia kayak KOH, bisa langsung kelihatan tuh benang-benang jamur di bawah mikroskop. Pewarnaan lain kayak Ziltnil atau Graham juga bisa dengan cepat ngenalin bakteri spesifik. Artinya, pengobatan yang tepat sasaran bisa langsung dimulai. Nah, buat misteri yang lebih rumit, kadang dibutuhin biopsi. Dengar namanya mungkin kedengaran serius ya, tapi biopsi punch ini prosedurnya cepat dan presisi banget. Ini tuh kayak kita ngambil sampel kue kecil buat ngelihat semua lapisannya. Nanti sampel ini dianalisis sama ahli patologi yang bakal ngasih laporan detail tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sel-sel kulit itu. Investigasinya tuh nggak melulu soal infeksi atau pertumbuhan sel. Kadang-kadang biang keroknya itu alergen. Nah, disinilah tes alergi berperan. Tapi ada dua jenis utama. Tes tempel itu investigasi yang jalannya pelan, buat nyari reaksi alergi yang baru muncul beberapa hari kemudian. Sebaliknya, tes cukit itu buat reaksi cepat, yang bisa ngasih jawaban cuma dalam hitungan menit. Di bagian terakhir ini, kita bakal lihat skenario yang paling memuaskan buat seorang detektif kulit, yaitu pas tindakan buat nemuin petunjuk,
Ternyata sekaligus nyelesain seluruh kasusnya. Coba bayangin deh, pas dokter nyayat abses buat ngeluarin nanah, mereka itu nggak cuma mendiagnosis infeksi bakteri, tapi juga secara langsung ngobatin. Atau pas ngebekuin kutil pakai nitrogen cair, itu diagnosis lewat tindakan. Kalau lukanya bereaksi dan hilang, ya berarti itu emang kutil. Ini bener-bener puncak efisiensi diagnostik. Ini konsep yang keren banget ya. Dalam kasus-kasus kayak gini, proses penemuan dan proses penyembuhan itu jadi satu kesatuan. Si detektif nggak cuma nemuin pelakunya, tapi juga langsung nyingkirin dia dari TKP saat itu juga. Apa yang kita bahas barusan itu cuma secuil loh dari lebih dari 30 prosedur diagnostik yang biasa dipakai sama dokter kulit. Setiap alat dan teknik ini ngebantu mereka buat nerjemahin bahasa kulit, ngubah gejala yang misterius jadi diagnosis yang jelas. Dan yang terpenting, kamu juga bisa loh ambil bagian dalam investigasi ini dengan ngelakuin pemeriksaan kulit sendiri pakai metode Sakuri atau yang secara internasional dikenal sebagai ABCD. Kamu bisa jadi garda terdepan dalam mendeteksi perubahan yang mencurigakan. Ini adalah alat detektif paling penting yang kamu punya. Jadi, aku mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Kulitmu itu berkomunikasi sama kamu setiap saat. Dengan belajar merhatiin dan ngertiin petunjuk-petunjuknya, kamu bukan cuma jadi pasien yang lebih paham, tapi juga jadi mitra aktif dalam menjaga kesehatanmu sendiri. Jadi, cerita apa yang lagi dia sampaikan?